Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dari kelas AU dengan NIM 2023111595. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen teknik yang berjudul Manajemen Perubahan atau Change Management. Pengertian dari manajemen perubahan yang pertama, suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberi jalan keluar yang diperlukan dengan sukses dengan cara terorganisasi dan dengan metode pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Tujuan dan manfaat dari perubahan manajemen. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan di bidang pelayanan. Tipe-tipe perubahan itu ada 3. Yang pertama, perubahan rutin. Perubahan rutin merupakan perubahan yang telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. 2. Perubahan peningkatan. Merupakan perubahan yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. 3. Perubahan inovatif. Merupakan perubahan yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Fungsi dari manajemen perubahan ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan menyatakan tujuan organisasi dan menentukan prosedur terbaik untuk mencapainya. Jadi yang harus dipikirkan oleh para manajer atau individu dalam manajemen adalah memikirkan tujuan dan kegiatannya. Kegiatan tersebut biasanya didasarkan pada suatu metode, rencana, atau logika tertentu sehingga perlu direncanakan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Proses penciptaan hubungan antara berbagai fungsi, personalia, dan faktor-faktor fisik agar pekerjaan yang dilakukan bermanfaat dan terarah. Biasanya ditujukan dengan suatu bagian organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan ke arah tercapainya tujuan. Pengarahan akan terwujud apabila kebutuhan individu terwujud. Teori motivasi, hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, esteem, atau penghargaan dan aktualisasi diri. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Merupakan aktivitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Tahap-tahap dari manajemen perubahan ada 4. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan. Yang diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. 2. Tahap perencanaan perubahan, yaitu pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. 3. Tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan akan timbul masalah. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring perubahan. 4. Tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap identifikasi, sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Contoh studi kasus tentang manajemen perubahan yang ada di PT PLN Persero yaitu pembentukan holding dan subholding PT PLN. Latar belakangnya yaitu sejarah kontribusi PT PLN Persero pada industri ketenagalistrikan bermula pada 27 Oktober 1945.
di mana Presiden Soekarno membentuk Jabatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, dengan mengelola pembangkit listrik berkapasitas total 157,5 MW. Perusahaan berkembang melalui beberapa fase perubahan bentuk, sehingga pada tahun 1994, sesuai PP nomor 23/1994, menjadi perusahaan persero atau perseroan atau Persero, PT Perusahaan Listrik Negara atau yang disingkat PT PLN Persero, berdasarkan Akta 169 tanggal 30 Juli 1994. Transformasi PLN yaitu sejak akhir tahun 2022, PLN bertransformasi menjadi holding company yang membawahi 4 subholding yang bergerak di bidang energi primer, pembangkitan, distribusi, dan beyond KWH dengan tetap membina anak-anak usaha lainnya. PLN melakukan transformasi melalui pembentukan holding subholding dan strategi inovatif termasuk aspek sumber daya manusia, proses bisnis, dan teknologi. Program transformasi PLN dijalankan dengan 4 pilar, yaitu Green, Lean, Inovatif, Customer Focus, demi menghadirkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari restrukturisasi holding subholding ada 5. Yang pertama, meningkatkan fokus dan spesialisasi unit bisnis. 2. Memberikan fleksibilitas dan akselerasi pengambilan keputusan. 3. Mendorong efisiensi operasional dan optimalisasi aset. 4. Menciptakan value creation di setiap lini bisnis. Dan yang terakhir 5. Menarik investasi strategis dan pengembangan kemitraan. Strategi yang diterapkan dalam pembentukan holding subholding PT PLN. Yang pertama, strategis perencanaan, yaitu penetapan roadmap transformasi, kajian yuridis, SDM, operasional, dan finansial. 2. Sosialisasi internal, yaitu dilakukannya webinar, town hall, workshop intensif di seluruh unit, penjelasan struktur dan dampak ke pegawai. 3. Pelibatan stakeholder, yaitu serikat pekerja, pemerintah daerah, investor, dan regulator dilibatkan. 4. Pemetaan dan rotasi SDM. SDM disesuaikan dengan kebutuhan holding dan subholding. Pelatihan dan rescaling dilakukan untuk adaptasi pegawai. Dan yang terakhir, penerapan teknologi. Penggunaan ERP, dashboard, dan sistem monitoring real-time antar entitas. Dampak dan hasil dari pembentukan holding subholding PT PLN. Yang pertama, terjadinya struktur lebih ramping dan responsif. 2. Fokus bisnis lebih jelas dan strategis. 3. Beberapa subholding berhasil ekspansi ke sektor baru, yaitu digital dan energi terbarukan. Dan yang keempat, daya tarik investasi semakin meningkat. Kesimpulan dari manajemen perubahan, yaitu manajemen perubahan sangat penting dalam menjaga keberhasilan perubahan organisasi. Dengan pendekatan yang sistematis, organisasi dapat mengurangi risiko, meningkatkan keterlibatan, dan mencapai tujuan transformasi dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.